Selamat malam saudara. Sejak pekan kedua Juli 2022, kasus kematian Brigadir Yosua jadi sorotan di mana-mana. Mantan Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Verdi Sambo, diduga menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Yosua dan membuat skenario untuk menutupinya. Tak hanya Sambo, kasus ini juga menyeret istri, ajudan, serta asisten rumah tangga. Satu meja The Forum mengawal kasus pembunuhan Yosua dalam sejumlah episode. Kami merangkum perjalanan kasus pembunuhan Yosua yang menyita perhatian publik. Inilah Satu Meja The Forum, Sambo, dan drama Duren 3. Permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Yosua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Kalau membaca di media itu polisi tembak polisi, penembakan terhadap seorang polisi. Ya, itu salah saya yang mulia, saya akan bertanggung jawab. Itulah yang saudara ceritakan. Demikian. Dan itu pada waktu itu saudara sampaikan kepada siapa saja? Pada seluruh anggota yang ada di TKP, ke Karo Propos, Karo Paminal, Ari Cahya, kemudian beberapa pejabat di Propam, bahkan sampai ke pimpinan Polri. Yosua semula dilaporkan meninggal akibat tembak-menembak. Informasi polisi, tembak polisi yang melibatkan Yosua dan Barada Richard Eliezer semula disiarkan oleh Mabes Polri. Kasus bergulir hingga akhirnya terungkap peristiwa sebenarnya bahwa tembak-menembak adalah skenario Sambo belaka. Polisi menjerat Sambo yang saat itu merupakan Jenderal Bintang 2 dengan pasal pembunuhan berencana. Tidak hanya Sambo, polisi pun menjerat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudan serta asisten rumah tangga. Besarnya desakan publik untuk mengungkap kejanggalan dalam kasus ini membuat Satu Meja The Forum mewawancarai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo secara eksklusif. Kapolri mengatakan Sambo sempat berbohong padanya dan Kapolri mengakui adanya tekanan dalam mengungkap kasus ini. Berikut cuplikannya. Di awal-awal, saudara FS ini kan menceritakan peristiwa skenario yang terjadi di Duren 3 itu kan peristiwa tembak-menembak. Oke. Ya, dan itu disampaikan ke banyak orang, termasuk saya. Termasuk Pak Kapolri diceritain skenario pertama. Ya, sehingga pada saat itu saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kamu jujur kamu terlibat atau tidak? Oke. Saya tanyakan, 2 kali saya tanyakan, saya sampaikan karena saya akan proses ini sesuai dengan fakta. Jadi kalau kira-kira peristiwanya tidak seperti itu, ceritakan. Tapi kalau memang seperti itu, nanti akan kita lihat pembuktiannya sesuai dengan fakta. Memang kemudian banyak muncul informasi-informasi kejanggalan ya. Apalagi pada saat kemudian meledak dari keluarga almarhum Yosua di Jambi karena waktu itu dilarang untuk dimakamkan secara kedinasan. Dan itu kemudian semakin membesar sehingga kemudian kita putuskan saat itu untuk membentuk tim sus. Ya, tim sus itu kita libatkan para pejabat utama Polri yang memang langsung saya libatkan Wakapolri,
Pak Irwasum dan Kabar Eskrim dan Kabik serta beberapa tim ya yang terlibat yang memiliki integritas. Saat awal kita minta untuk Sambo kita nonaktifkan pada saat itu. Kita nonaktifkan karena kami juga mendapatkan informasi bahwa ada kesulitan dari tim sus pada saat itu untuk bisa bekerja dengan baik. Kemudian saya dalami dan ternyata memang saya mendapatkan informasi bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan ke banyak orang lah, kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh lah seperti itu. Sehingga kemudian kita putuskan untuk kita nonaktifkan. Kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut. Sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan. Sehingga dari situ kita putuskan 25 orang ya pada saat itu, termasuk yang bersangkutan, untuk kita mutasi demosi dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Alhamdulillah begitu kita ganti saat itu proses mulai berjalan lancar, mulai terbuka. Kemudian kejanggalan-kejanggalan yang pada saat itu kita dapat itu mulai bisa terjawab. Utamanya memang saat itu kita mulai start dari masalah perkenaan ataupun temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang dia sampaikan. Dalam perjalanannya memang butuh waktu, Mas. Butuh waktu. Saudara Richard yang sempat saya panggil juga. Dipanggil oleh Pak Kapolri. Ya, saya tanyakan dan dia pada saat itu menjelaskan, memperkuat skenarionya Saudara FS. Oh, awalnya memperkuat skenario FS. Ya. Pada saat itu setelah kita copot beberapa orang, kita mutasi, kemudian kita tempatkan di tempat khusus 18 orang. Richard kemudian merubah keterangan. Saat itu Richard saya panggil lagi di hadapan tim sus ya. Dia menjelaskan bahwa dia mau merubah keterangannya karena pada saat itu yang bersangkutan dijanjikan oleh Saudara FS bahwa kalau Richard mau membantu menjelaskan perannya sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak-menembak itu, dia akan dilindungi, kan begitu? Oleh FS. Oleh FS. Namun faktanya kan pada saat itu si Richard kita tetapkan sebagai tersangka. Sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, Pak, saya tidak mau dipecat. Saya akan bicara jujur, kan begitu. Jadi ini memang melalui proses yang cukup panjang. Dari situ kemudian dia membuka awal bahwa saat itu dia melihat FS memegang senjata dan menyerahkan ke dia. Tapi berikutnya saya minta untuk didalami lagi. Yang bersangkutan kemudian menjadi lebih tenang. Kita serahkan kepada tim pada saat itu. Kemudian dia menulis tentang kronologisnya secara lebih lengkap. Nah, di situ kita kemudian mendapatkan gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak-menembak, tapi lebih kepada Richard menembak yang didahului dengan adanya peristiwa di Saguling ya. Ada informasi dari Ibu PC kepada FS yang terus kemudian saat itu si Richard dipanggil, ditanya apakah yang bersangkutan siap untuk membantu, karena saat itu FS menyampaikan bahwa saya ingin bunuh Richard, saya ingin bunuh Joshua. Ya, si Richard, saya siap. Kalau kamu siap, kamu saya lindungi. Kira-kira begitulah. Ya. Sehingga kemudian dengan keyakinannya dia itulah dia tetap mempertahankan.
berubah pada saat kemudian Richard kemudian ditetapkan tersangka. Nah, itu yang kemudian membuka tabir, yang lain kemudian mulai merubah keterangannya, dan akhirnya kasus ini bisa terungkap. Ini juga tidak mudah karena memang di awal ada CCTV yang kita butuhkan. CCTV di tempat satpam yang waktu itu juga kemudian hilang. Ya. Akhirnya pada saat saya memimpin rapat pada saat itu dengan tim sus, saya interogasi dari Polres Jakarta Selatan, kemudian dari Propam. Di saat itu muncul pengakuan bahwa yang mengambil CCTV itu adalah saudara I, begitu kan, atas perintah dari saudara H dan saudara A. Dari situ mulai terbongkar. Hingga waktu itu kita minta untuk didalami. Jadi memang ini tahap demi tahap ya Pak ya? Memasang atau menyambungkan pasal-pasalnya ini memang butuh waktu. Ya? Ya. Pak Kapolri, ada juga pertanyaan publik Pak. Sebetulnya Pak Kapolri termasuk dibohongin oleh Sambo juga Pak ya? Jadi memang saat itu saya sudah sempat bertanya seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan dia menyampaikan, dia bersumpah kan? Bersumpah di hadapan Pak Kapolri. Beberapa kali saya tanyakan, termasuk terakhir pada saat Richard sudah mulai berubah keterangannya, saya panggil, saya minta untuk dipanggil. Sebelumnya dihubungi dengan telepon oleh anggota kita loudspeaker. Dia jelaskan bahwa dia masih tidak mau mengakui. Oh. Sampai datang di tempat saya tanya sekali lagi, dia masih bertahan bahwa memang begitu faktanya, kata dia. Oke. Sehingga kemudian dari keterangan-keterangan yang ada, dari persesuaian-persesuaian, akhirnya pada saat selesai dia dipatsuskan, pada saat itu dipatsuskan, 2 hari kemudian dia mengakui perbuatannya. Mengakui semuanya. Ya. Jadi memang bahasa dia namanya juga mencoba untuk bertahan. Gitu. Mencoba bertahan. Jadi nutupin ya. Gitu ya. Setelah rampung di tahap penyidikan, kasus Yosua masuk ke kejaksaan. Sebelum kasus pembunuhan Brigadir Yosua bergulir di persidangan, 1 Mei Forum sempat mewawancarai Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Saat itu kejaksaan mengatakan berkas perkara semua tersangka sudah lengkap dan siap disidangkan. Setelah berkas perkara sempat mondar-mandir dari polisi, jaksa karena dianggap belum memenuhi syarat formal maupun material. Bagaimana komitmen kejaksaan dalam mengawal kasus pembunuhan Yosua? Dan apakah jaksa akan menjerat Sambo dan keempat terdakwa lainnya dengan hukuman maksimal atau hukuman mati? Pak, kalau dari kacamata kejaksaan, seberapa rumit sih kasus ini sebetulnya? Kasus ini bagi kami, bagi jaksa itu biasa. Tidak terlalu. Yang luar biasa adalah si pelakunya siapa. Oke. Kalau kasusnya sendiri tidak terlalu ruwet kok. Biasa bagi jaksa yang gitu. Cuma sekarang yang luar biasa adalah pelakunya. Seorang jenderal ya menembak di rumah jenderal. Yang ditembak juga anggota polisinya juga, ya polisi nembak polisi begitu. Tetapi bagi kami kita akan melakukannya secara profesional dan jelas, transparan, kami akan buka. Sebagai perkara itu perkara yang simple, ya. Simple sebenarnya. Perkara tidak terlalu rumit. Karena memang pelakunya aja, ya. Atau itu memang menggabungkan antara fenomena yang sangat menarik ya, ada tahta, ya kan? Ada wanita, gitu kan? Ada juga harta di situ. Tapi kalau kami yuridisnya aja. Yuridisnya aja ya. Nggak usah pikirin yang lain, Pak. Yang lain, tidak, yuridisnya aja. Faktanya apa, itulah yang kita. Tapi gini Pak, banyak juga orang yang bertanya-tanya Pak soal motif sebetulnya. Apakah dalam BAP dan dalam penuntutan nanti juga akan terbaca? Kalau motif? Kita di dalam persidangan nanti akan terlihat motifnya. Artinya akan tercantum dalam dakwaan juga? Dalam dakwaan semungkin sepintas iya, tapi tidak terlalu dalam. Karena bagi kami adalah ada fakta perbuatan di situ.
Ada perbuatan pembunuhan di situ. Itu yang kita dalami. Bukan yang kenapa, apa, mengapa. Itu nanti di dalam persidangan kita akan ungkap. Dan itu akan terungkap atau tidak terungkapnya motif pembunuhan Verdi Sambo itu tergantung kepada jalannya persidangan di pengadilan. Pasti terungkap. Karena gimana pun juga kita akan gali terus dan hakim juga akan menggalinya. Oke, jadi kalau kembali kepada strategi penuntutan Pak Jaksa Agung, nanti 2 berkas pembunuhan berencana dan obstruction of justice itu split perkaranya. Ya, sekarang sendiri-sendiri, berkasnya sendiri-sendiri. Kalau dalam dakwaan? Nanti tergantung kebutuhan. Jaksa lah yang akan menentukan apakah perkara ini digabung atau tersendiri. Jadi tergantung kepada nanti jaksa bisa untuk mempermudah pembuktiannya. Itu yang menjadi pertimbangan jaksa. Jadi pertimbangannya semata-mata sejauh mana jaksa ini lebih mudah membuktikan dakwaannya. Iya. Berapa jaksa, Pak? Untuk PSCS 340 itu 30 jaksa. Untuk 340? Ya, itu kemudian untuk obstruction of justice, penghalang-halangan penyidikan? Itu sekitar 45. Jadi 75 jaksa ya, kira-kira yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara itu sendiri. Betul. Pak, jadi kalau sekarang gini, banyak publik atau melalui survei opini publik yang mungkin menjatuhkan vonis jalanan lebih dulu. Tuntutan belum diajukan, vonis hakim juga belum diajukan, tapi berbagai lembaga survei karena kegeraman publik, kemudian ancaman yang paling tepat bagi Verdi Sambo itu adalah ancaman mati. Gimana Pak Jaksa Agung merespon itu? Gini Mas, hukum itu bukan matematik. Bukan matematik? Bukan matematik hukum itu. Jadi kita akan melihat nanti hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Di situ pertimbangannya. Bukan ini hukuman 340 bisa hukuman maksimalnya mati, itu matematik. Jadi dalam penghukuman, dalam tuntutan itu begini Mas, ini case by case gitu. Tidak ada satu perkara yang persis sama, tidak akan ada. Tidak ada satu perkara itu sama satu, tidak akan. Karena di dalam perhitungan jaksa nanti ada yang hal-hal yang meringankan, ada yang memberatkan. Walaupun modusnya sama, tetapi tidak bisa dihitung begitu. Jadi kalau publik kemudian sudah mendahului sebagai monggo aja. Tapi nanti gini, kita akan lakukan seprofesional mungkin. Kita juga akan secara terbuka, transparan, dan monggo nanti publik akan menilainya. Kita juga kalau pengennya seorang gini Mas, seorang jaksa itu akan kepuasan batin seorang jaksa akan terpenuhi apabila seorang jaksa itu bisa membuktikan bahwa itu perbuatan 340. Itu 340 hukumannya maksimal, itu ada kepuasan batin bagi seorang jaksa. Ini bukan balas dendam bukan ya. Tapi itu kepuasan batin hasil kinerja seorang jaksa. Ya tentunya aja kalau 340 maunya maksimal, itu jaksa pasti inginnya begitu. Tapi banyak juga orang yang mewanti-wanti bahwa pembunuhan berencana itu dengan saksi dan bukti yang sangat terbatas itu punya kelemahan. Mudah punya. Jadi ini Mas, ya tapi saya tidak akan mengupas ke sana. Tapi ada hal-hal tertentu yang sangat riskan untuk itu. Sangat riskan untuk karena ini kan saksi-saksinya ya itu juga, tapi close dulu deh Mas. Tolong beri kesempatan kami untuk betul-betul menguatkan dakwaannya. Oke. Itu kan nanti bisa menjadi saksi mahkota Pak Jaksa Agung. Iya, maka kami saksi mahkota semua. Karena kan yang tahu itu juga ya saksi mahkota semua. Ini memberikan kesaksian untuk yang ini saksian untuk yang ini. Dan itu sejauh yang Bapak Jaksa Agung tangkap, alat bukti yang diserahkan oleh kepolisian sudah cukup lengkap dengan struktur saksi mahkota itu. Iya. Ini fakta yang ada, kemudian dari data-data yang ada, dan jaksa menyatakan ini cukup lengkap, cukup berkas perkaranya untuk disidangkan. Itu. Karena ada pengalaman juga
di kasusnya Marsinah dengan menggunakan saksi mahkota. Kemudian dibatalkan oleh Hakim Agung Adi Andoyo Sucipto bahwa kemudian terlepas ada unsur penyiksaan di sana. Iya, itu juga kita udah perhitungkan semua itu. Artinya sejauh ini Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi sudah mengantisipasi titik-titik lemah dari Jadi memang harus itulah. Maka saya sering katakan hasil penyidikan yang bagus akan menghasilkan penuntutan yang bagus. Artinya sinergitas antara penyidik dan penuntut umum itu harus ada. Banyak orang yang menduga bahwa Verdi Sambo adalah orang yang sangat berkuasa, yang bisa menggunakan semua kekuatan-kekuatan yang ada untuk mempengaruhi. Apakah juga ada pendekatan-pendekatan kepada pihak jaksa penuntut umum? Tidak ada, saya jamin tidak ada. Saya selalu katakan kepada teman-teman, saya itu butuh jaksa yang pinter, tapi berintegritas. Dan kita buktikan di dalam pelaksanaan kerja. Dan sampai saat ini, insya Allah, anak-anak saya masih. Dan tidak ada pendekatan. Dan sampai saya pernah nanya juga, adakah pendekatan? Tidak ada. Kita akan profesional dan mohon nanti dilihat, kita buktikan di persidangan. Tidak ada pengamanan khusus terhadap jaksa-jaksa penuntut ketika dia membawa Verdi Sambo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Untuk kasus ini tidak, tapi pasti kami kan selalu, kami kerjasama dalam bukan persidangan ini aja, Mas. Setiap penanganan perkara kami akan meminta pengamanan dari kepolisian. Itu adalah standarnya. Oke. Karena juga banyak orang yang kemudian rumor yang beredar di luar bahwa ada hakim-hakim yang kemudian berpandangan kalau bisa tidak menangani, mendingan tidak menangani. Mungkin berbeda dengan kami, Mas. Bagi kami jaksa ini justru semakin sulit suatu menangani perkara, itu semakin bersemangat. Karena kita harus terus belajar dan belajar. Itu mungkin berbeda, Mas. Memang naluri jaksa adalah menuntut ya? Siap. Menuntut sehingga setiap dakwaan yang bisa dibuktikan, kemudian ini akan mencapai kepuasan bagi seorang jaksa. Betul. Baik, saudara penuntut umum, saudara penasihat hukum, seperti yang tadi saya sampaikan, sidang kita nyatakan tutup, ya, dan para pengunjung serta kamera tolong dimatikan semua. Sidang perkara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Kuat Ma'ruf menyatakan sidang tertutup. Persidangan pembunuhan Brigadir Yosua sudah digelar. Namun, motif pembunuhan belum juga menemui titik terang. Skenario pemicu penembakan disebut-sebut karena pelecehan seksual di Magelang yang dialami Putri Chandrawati. Perdebatan dalam dialog di satu meja pun muncul. Benarkah ada pelecehan seksual yang dialami istri Verdi Sambo? Hakim sempat memutuskan sidang digelar tertutup saat Putri bersaksi soal peristiwa dugaan kekerasan seksual yang ia alami. Banyak spekulasi di sidang tertutup. Saya akan tanya kepada Febri Diansah, kuasa hukum Putri Chandrawati. Hampir 3 jam. Apa yang disampaikan dalam sidang tertutup itu sebetulnya? Gini, kalau persidangannya tertutup berarti tidak bisa disampaikan materinya ke publik. Sama sekali publik tidak boleh tahu. Pertama, kami ingin tegaskan, pada dasarnya kami punya komitmen yang sama agar persidangan ini dilakukan secara objektif dan secara terbuka. Tapi memang peraturan perundang-undangan kita termasuk ada pedoman mengadili perempuan dan anak yang dibuat oleh Mahkamah Agung memungkinkan ada bagian tertentu yang dibuat tertutup. Dan tentu itu sudah diputuskan oleh Majelis Hakim. Kalau kita dengar tadi Bu Putri menyampaikan kalau diperkenankan persidangannya tertutup
Jadi sebenarnya itu sepenuhnya kembali pada Tapi itu artinya atas permintaan Putri Chandrawati yang meminta kalau diperkenankan sidang itu tertutup. ya, sebagai korban dugaan kekerasan seksual tersebut, wajar Bu Putri meminta hal tersebut. Bahwa kemudian hakim mengabulkan agar hakim juga bisa mempertimbangkan dan menggali kebenaran material, melihat fakta-fakta yang ada, kemudian apakah hakim yakin atau tidak yakin, itu kan dia perlu menggali lebih jauh. Dan saksi pada saat itu tentu perlu bicara dalam keadaan tanpa tekanan, dalam keadaan bebas. Dan kita tahu seorang korban kekerasan seksual, dia punya hambatan psikologis yang sangat besar pada saat. Adakah sesuatu yang tidak pernah didengar publik dalam kesaksian hampir 3 jam yang disampaikan oleh Putri Chandrawati? Sebenarnya yang disampaikan itu sama dengan yang disampaikan di dalam berkas perkara. Sama. Jadi secara detail yang disampaikan adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 7. Yang kita sebut dengan dugaan kekerasan seksual. Jadi terminologinya sebenarnya ada beberapa. Kalau kita bicara soal undang-undang yang terbaru di tahun 2022 itu konsepnya kekerasan seksual. Ada berbagai bentuk kekerasan seksual. TPKS? Ya, TPKS. Kalau bicara di KUHP, babnya terkait dengan asusila. Inilah yang disebut oleh Kapolri pada saat itu dalam rapat dengar pendapat dengan DPR. Dalam bahasa yang lain tadi Prof. Mahfud, Menko Polhukam menyebut secara berbeda. Tapi poin utamanya adalah kalau bagi kami ya, bagaimana membuktikan adanya dugaan kekerasan seksual tersebut. Kami paham kasus ini bukanlah kasus yang menggunakan delik TPKS. Betul, kami memahami itu. Tapi dalam rangkaian peristiwa pidana, dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana ini, ada satu peristiwa yang kami identifikasi terjadi pada tanggal 7, yaitu dugaan kekerasan seksual. Yang menjadi penyebab? Yang menurut kami dari berkas yang ada, jadi kami kan meneliti berkas dan mengikuti fakta persidangan. Yang kami temukan adalah ada 4 bukti dugaan kekerasan seksual. 4 bukti ini mulai dari keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, alat bukti surat, hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan oleh ahli yang diminta oleh penyidik Mabes Polri ya pada saat itu, bukan kuasa hukum. Dan yang keempat ada yang disebut dengan bukti petunjuk. Dalam konteks ini adalah circumstantial evidence. Dan itu terungkap di Putri Chandrawati ketika dalam sidang tertutup semua, diungkapkan? Bu Putri hanya mengungkapkan apa yang ia ketahui dan apa yang ia rasakan pada saat itu. Bu Putri tidak mengungkapkan bukti-bukti yang lain. Karena bukti yang lain kan yang mengungkapkan ada ahli, ada surat, dan ada 2 saksi yang melihat secara persis Bu Putri keluar di luar kamar. Jadi pasca peristiwa dugaan kekerasan seksual itu, 2 saksi ini melihat Bu Putri dalam keadaan setengah pingsan. Setengah pingsan. Waktu itu misalnya Kuan Ma'ruf mengatakan Bu Putri tertutup matanya tapi semuanya berantakan. Susi juga melihat sebagai ART pada saat itu. Jadi apapun yang terjadi di dalam kamar, mereka melihat ada kekerasan, ada dampak kekerasan yang dilihat di luar kamar. Kalau yang terjadi di kamar, kita tidak bisa punya saksi yang lain. Yang ada saat ini hanya keterangan Bu Putri, karena yang tahu kan cuma 2 orang pada saat itu. Tapi keterangan Bu Putri ini tidak bisa berdiri sendiri. Ada tadi ya? Ada bukti lain yang relevan, yaitu keterangan psikologi forensik. Yang kita sebut apsifor. Bung Martin, jadi kekeh bahwa kira-kira kausa prima ini adalah pelecehan atau kekerasan seksual? Saya tuh sebenarnya bingung ya sama cara pikir rekan saya ini. Beliau ini masih memposisikan klien yang sebagai terdakwa ini adalah sebagai korban. Dari mana itu dasar hukumnya gitu ya? Seorang terdakwa dianggap sebagai korban. Putusan hukumnya juga belum ada, ya. Bukti-buktinya juga nihil. Tadi dibilang korban. Sekarang yang saya mau tanya, untuk mendefinisikan suatu orang menjadi korban, mempertahankan harus ada konstruksi putusan pelecehan atau seksual? minimal ada laporan polisinya. Ini laporan polisi sudah di SP3. Tapi kan di Jakarta itu. Iya, makanya saya lanjutin lagi. Lalu karena angan-angannya tidak tercapai. Angan-angan. Apa itu? Putri Chandrawati itu berangan-angan diperkosa sama anak klien saya. Kenapa? Karena
yang bersangkutan mendalilkan diperkosa tanpa ada bukti yang kuat. Satu saksi bukan saksi. Walaupun di Undang-Undang TPKS satu korban dan satu alat bukti lain itu dan plus keyakinan hakim bisa. Tapi tadi rekan saya bilang ini bukan perkara TPKS. Dan yang paling penting bukti krusialnya, Mas Budiman, harus ada visum et repertum. Tanpa ada visum et repertum itu hanya klaim sepihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Tadi rekan Febri mengatakan ya, Bu Putri setengah pingsan. Yang saya mau tanya, kalau setengah pingsan itu kayak gimana sih? Apa dari perut ke kaki? Atau dari perut ke kepala itu setengah pingsan? Atau setengah badan ke kiri? Atau setengah badan ke kanan? Nah, kalau setengah pingsan pasca diperkosa, kan kalau diperkosa pasti kan nggak pakai celana dalam ya? Siapa yang pakai celana dalamnya itu? Oke, tapi kenapa kekeh dengan cerita kekerasan seksual meskipun banyak yang ragu sebetulnya menurut Anda? Tadi sebenarnya Pak Mahfud aja udah kasih kode. Kalau membuka baju sendiri apakah kekerasan seksual? Makanya rekan Febri itu tadi gagal paham lagi memahami antara asusila dan TPKS. Sebenarnya Pak Mahfud udah kasih clue. Tidak ada ya. Kalau benar-benar kekerasan seksual tidak ada orang membuka baju sendiri. Mbak Nur, saya menangkap kesan Anda tidak percaya bahwa terjadi kekerasan atau pelecehan seksual di Magelang. Kenapa? Ya, begini ya, secara umum harus kita akui dan sadari bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena adanya ketimpangan relasi gender. Ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, relasi kuasa. Tapi dalam konteks PC, saya kira itu tidak ada ketimpangan relasi kuasa itu. Justru PC itu harusnya dilihat sebagai seorang yang punya kuasa, yang agensi. Karena Joshua itu kan bawahannya, bahkan disuruh-suruh ke pasar, beli kereta, belanja. Itu tidak ada sekali. Dan ini yang meragukan bahwa perkosaan atau sekarang turun derajatnya menjadi pelecehan seksual itu terjadi. Nah, dalam kultur polisi ya, di mana masuk aja siapa komandan atau maaf komandan atau apa itu rasanya tidak mungkin. Lalu kita harus lihat juga keseluruhan kasus yang berkaitan dengan konsorsium itu dan lain sebagainya. Jadi Mbak Nur, tadi Mbak Nur menyebutkan ini obstruction of justice part 2. Itu gimana penjelasannya? Ya, karena yang pertama kekerasan seksual itu dilaporkan terjadi di Duren 3 ya. Terus pindah ke Magelang. Tapi kemudian itu di SP3 kan oleh polisi karena tidak terbukti. Lalu kemudian entah bagaimana pindah ke Magelang. Baik. Kembali ke Bung Febri. Bung Febri, ini banyak sebetulnya orang ragu sebetulnya. Tapi gimana sih meyakinkan publik bahwa kekerasan seksual itu memang terjadi sebetulnya? Saya tidak bisa salahkan kalau banyak pihak yang ragu. Kenapa ya? Karena tadi yang disampaikan oleh Mbak Nur, ada keraguan yang timbul di publik karena pernah ada fase, ada tahapan yang namanya fase skenario. Fase pembohongan lah ya, kira-kira gitu. Fase kegelapan, fase kebohongan, dan lain-lain. Ketika saya dan teman-teman itu bertemu dengan Pak Ferdi Sambo, saya bilang, kita sulit menjelaskan pada publik kejadian yang sebenarnya tanpa mengakui terlebih dahulu ada fase ini. Nah, itulah yang juga kami buktikan dalam proses persidangan dan diakui sebenarnya oleh Pak Ferdi Sambo. Kalau kita bicara fase skenario, ada dua skenario sebenarnya. Satu, skenario tembak-menembak. Ini nggak ada. Tembak-menembak ini nggak ada. Yang ada adalah penembakan. Yang kedua, skenario, kalau ada tembak-menembak tentu harus ada penyebab. Maka muncullah skenario kedua. Pelecehan seksual di Duren 3. Ini menurut saya, dan kalau dilihat di fakta sidang sebenarnya confirm, inilah dua skenario. Dan bahkan kepada para saksi termasuk Richard, kemarin kami tanya, ada nggak skenario lain selain dua ini? Nggak ada. Artinya apa? Kita pisahkan dulu mana fase kegelapan dan mana fase berikutnya, agar tidak tercampur.
Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tidak tepat juga kalau mengatakan awalnya di Duren 3 kemudian pindah ke Magelang. Sebenarnya tidak tepat, karena justru di fakta-fakta awal yang muncul itu, peristiwa sebenarnya adalah dugaan kekerasan seksual di Magelang. Kami ketika baru menjadi kuasa hukum juga tentu tidak bisa langsung menelan sepenuhnya. Makanya kami lakukan verifikasi. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus, siap. Minus. Siap. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi, sebutin aja besar. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Putri. Terindikasi berbohong. Kalau terdakwa Kuat. Terdakwa Kuat jujur dan terindikasi berbohong. Oh, abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Kalau untuk terdakwa, untuk saudara Riki pertanyaannya sama seperti saudara Kuat Ma'ruf dan hasilnya dua-duanya jujur. Hasilnya dua-duanya jujur. RE bagaimana? Siap. Untuk saudara Richard, pertanyaannya apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak tubuh Joshua? Saudara Richard menjawab tidak. Jawaban Richard ini tidaknya ini jujur. Jujur dia. Siap. Persidangan kasus pembunuhan Yosua sudah beberapa bulan. Banyak hal menarik yang menyita perhatian. Seperti asisten rumah tangga Verdi Sambo, yakni Susi, diancam akan diproses pidana oleh majelis hakim lantaran dia plin-plan. Hal menarik lainnya adalah soal tes poligraf yang dilakukan kepada para terdakwa. Hasil tes poligraf Putri Chandrawati minus 25 yang mengindikasikan Putri berbohong dalam sejumlah pertanyaan. Persoalan ini memicu perdebatan para kuasa hukum terdakwa di program Satu Meja The Forum. Kalau janggal ya menurut saya, apa yang disampaikan Putri itu memang banyak yang janggal. Banyak yang janggal. Seperti contoh bahwa dia mengatakan Joshua itu hanya supir. Padahal ada jejak digital ya. Ketika Joshua ulang tahun, Putri yang mengucapkan selamat ulang tahun dan mengatakan bahwa Joshua adalah bodyguard yang terbaik. Apakah driver sama dengan bodyguard? Ada tanda SUA yang kata orang-orang nih ya, saya nggak tahu ya. Kalau kepastiannya kan pasti Bu Putri yang lebih tahu ya. Tapi idealnya kata SUA itu adalah special you are. Makanya dari sini dikaitkan dengan hasil poligraf yang menanya apakah Bu Putri memiliki hubungan affair dengan Joshua. Saya melihatnya begini ya, secara garis besar saya menolak. Karena saya yakin Joshua itu tidak suka sama Bu Putri sebagai ketertarikan lawan jenis, tapi sukanya sebagai orang tua angkat ya, karena memang orang tuanya di Sungai Bahar pernah menyampaikan bahwa kami orang tua kandungmu, tapi yang di Jakarta itu anggaplah orang tua angkatmu. Kalau kita korelasikan dengan hasil lie detector tersebut, mungkin saja matching. Kenapa? Karena memang imajinasi Putri itu Joshua adalah orang yang dia suka gitu loh. Ini sebenarnya membuktikan Mas Budiman, kan di awalnya kan disampaikan bahwa klien saya ini tidak jujur ya. Tetapi dalam proses persidangan ini kan terbuktikan ya bahwa apa yang disampaikan oleh klien saya indikasinya adalah dia jujur ya. Nah, dalam proses peristiwa pidana ini kan kita harus melihat satu peristiwa, rangkaian peristiwa yang utuh ya. Menarik kan kalau Bung Febri kan ketika klien saya menyampaikan hal yang baik, tentunya Bung Febri mengambil, tetapi kalau hal yang tidak baik tidak dikutip. Jadi ini merupakan, kalau saya lihat seperti standar ganda ya. Belum bicara perdebatan dan diskusi terkait dengan poligraf, kita lihat dulu pertanyaan yang kemudian disimpulkan. Tadi kan kalau Bu Putri dan Pak Sambo udah dibahas ya. Pertanyaan yang kemudian disimpulkan jujur atau tidak jujur. Untuk Richard itu pertanyaan ahli pada tes poligraf itu ada 3. Yang intinya apakah Anda menembak Joshua atau tidak? Tentu dijawab ini ada 3 ya. Secara sederhana Richard menjawab iya. Dan Richard jujur hasil tes poligrafnya pada saat itu. Bagaimana dengan Ricky? Ricky juga dibilang jujur tadi.
salah satu poin yang disebutkan oleh Ricky adalah apakah Anda melihat Verdi Sambo menembak Joshua? Ricky yang ada di lokasi mengatakan dia tidak melihat Verdi Sambo menembak Joshua. Dan itu disebut oleh tes poligraf jujur. Artinya tuduhan dari Richard yang mengatakan Verdi Sambo menembak Joshua yang terakhir itu menjadi tidak benar. Kalau minus 25-nya Putri gimana? Kan ada keterangan Kuat Maruf. Nah, karena itulah kita perlu hati-hati sekali untuk melihat tes poligraf ini. Oh, jadi Anda meragukan? Bukan soal meragukan. Kalau kita bicara soal perdebatan dalam hukum acara pidana, ada beberapa perdebatan. Apakah tes poligraf ini, lie detector ini, diakui sebagai salah satu alat bukti di 184? Itu pertama. Yang kedua, apakah tes poligraf bisa diterapkan pada orang yang dalam kondisi emosional yang tidak stabil? Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, kalau di beberapa negara, kalau kita bandingkan konsep dan pengaturan poligraf di beberapa negara, ada salah satu syarat mutlaknya. Tes poligraf hanya bisa dilakukan ketika orang dalam keadaan tenang dan bersedia. Bersedia. Dia bisa menolak gitu ya? Bisa menolak. Kalau menolak artinya ada resistensi dalam dirinya sehingga tes poligraf itu menjadi tidak valid. Nah, ini memang dikembalikan nanti pada hakim. Kalau saya sebagai kuasa hukum dan juga perlu secara objektif melihat fakta persidangan, kita perlu melihat rangkaian fakta yang satu dengan fakta yang lain. Makanya saya sebut Richard, dalam beberapa hal saya percaya dengan Richard bukan karena keterangan tunggalnya, tapi karena keterangannya itu berkesesuaian dengan bukti yang lain. Maka kita percaya dengan Richard. Tapi kita nggak bisa percaya dengan Richard kalau keterangannya itu berdiri sendiri dan tidak terkonfirmasi. Bahkan ada satu fakta penting yang muncul kemarin, Mas Budiman. Richard mengaku berbohong dalam keterangan BAP tanggal 5 Agustus. Dan ketika dikejar, Richard bilang tidak ada tekanan dari siapa-siapa dan tidak ada pesanan dari siapa-siapa. Isi BAP tanggal 5 Agustus itu adalah Verdi Sambo yang menembak semuanya. Richard hanya melihat dari atas. Dan Richard mengakui dia berbohong pada saat itu. Gini loh. Saya sudah baca BAP tanggal 5 itu, Mas Febri. Tidak ada Richard Eliezer sampaikan bahwa Verdi Sambo yang menembak semuanya. BAP tanggal 5 itu skenario dan pengacara yang mendampingi Richard Eliezer itu dari Verdi Sambo. Betul. Jadi tidak benar loh. Yang dibawa tanggal 6 itu adalah skenario. Nah, ini yang kita sayangkan dalam persidangan, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu menurut kami mohon maaf ini seperti menjebak klien kami. Saya sudah baca BAP tanggal 5, tidak ada sedikit pun yang Richard Eliezer menyampaikan. Saya berani buka BAP tanggal 5 itu di sini, kita bisa saksikan bersama-sama, jelas sekali bahwa Richard mengatakan kurang lebih begini. Richard dari atas, kemudian dia bilang jadi pertama ketika Richard disuruh ke lantai 3, ketemulah sama Verdi Sambo. Verdi Sambo kemudian meminta senjata Glocknya Richard. Kemudian Verdi Sambo seolah-olah membawa senjata Glocknya Richard. Di duren 3, Richard naik ke lantai 2 dan kemudian mendengar suara letusan di bawah. Dia turun. Verdi Sambo, Joshua sudah tergeletak, Verdi Sambo menembak semuanya, dan kemudian Verdi Sambo menyerahkan senjata ke Richard. Itu BAP tanggal 5 yang pertama kali berubah dari skenario, dan Richard mengakui dia bohong pada saat itu. Ketika kami kejar. Coba Roni, BAP itu kita harus lihat bersama dong, Mas. Iya, makanya bisa kita lihat bersama. Jangan ini sepotong maksud saya. Persidangan Verdi Sambo sedang bergerak ke babak akhir. Mampukah hakim mewujudkan rasa keadilan bagi publik dan keluarga Joshua? Publik menanti vonis hakim melalui proses kebenaran yang harus diungkap di persidangan demi tegaknya keadilan. Demikian 1 Minute Forum. Kita bertemu di tahun yang baru. Sampai jumpa.